Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa ahwalukunna solihah? Apa kabar antuna semua? Alhamdulillah, semoga antuna tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan lupa ketika kalian keluar rumah ya untuk menjaga protokol kesehatan ya. Jadi jangan lupa memakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Serta tidak lupa berdoa semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kalian agar terhindar dari wabah serta penyakit. Dan tidak lupa untuk semangat belajar ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan kontrak belajarnya. Ya, pasti kalian sudah hafal ya. Masya Allah. Yang pertama, menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis ya. Jadi nanti ketika Ustazah menyampaikan materi ya, dicatat apa yang penting. Oke? Selanjutnya, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Ya, jadi ketika kita duduk yang rapi, maka kita akan fokus memperhatikan dan mendengarkan. Selanjutnya, memulainya dengan berdoa agar Allah senantiasa memberi kalian pemahaman dalam belajar. Selanjutnya, simak dan dengarkan penjelasan Ustazah dalam video ini dengan baik ya. Jadi jangan dipercepat videonya. Dan yang terakhir, insya Allah di akhir video nanti akan ada evaluasi atau latihan agar kalian lebih mahir dalam menjawab soal-soal. Nah, sebelum kita ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi insya Allah ya kalian dapat menentukan lamanya waktu suatu kejadian. Ya, jadi hari ini kita masih belajar tentang waktu. Nah, sekarang kita mulai ya belajarnya. Nah, jadi hari ini insya Allah ya kita akan menentukan lamanya waktu suatu kejadian. Ya, jadi perlu diingat ya, satu hari itu ada berapa jam Solihah? Masya Allah ada 24 jam ya. Jadi dari pukul ya 24.00 atau kita bacanya jam 12 malam ya sampai dengan jam 12 siang itu disebutnya waktu pagi hari ya. Jadi dari jam 12 ini ya menuju jam 1 ya, mungkin kita biasanya jam 1 malam ya. Nah, sebenarnya itu dibacanya jam 1 pagi ya Solihah ya. Nah, jadi jam 1, 2, 3, 4 ya itu masuk waktu pagi meskipun ya keadaan langit malam ya. Nah, itu disebutnya waktu pagi hari sampai jam 12 siang. Kemudian ya setelah jam 12 siang ya, nah masuk ke waktu iya, betul, masuk ke jam 1 siang ya. Nah, ini ditulisnya ya 13.00 ya. Jadi ada perbedaan ya Solihah. Nah, untuk yang di pagi hari tadi kalau misalnya dari jam 1 ya, untuk waktu pagi harinya jam 1 itu ditulisnya 01.00 ya. Sedangkan kalau misalnya sudah masuk waktu siang ya, nah masuk ke jam 1 siang itu ditulisnya 13.00 siang ya, tapi tetap dibaca jam 1 siang. Begitu juga seterusnya sampai jam 23.00 atau dibaca jam 11 malam ya. Itu disebutnya waktu siang atau malam hari ya. Oke, sudah paham ya Solihah? Nah, jadi kalau misalnya ya Ustazah kasih contoh
Ustazah bangun tidur jam 3 siang. Jadi kalau misalnya kita penulisan waktu siangnya, itu bagaimana caranya? Nah, kita mulai hitung ya. 12, 13, 14, 15 ya. Jadi jam 3 siang itu kalau ditulis dalam satuan waktu ya, itu ditulis 15.00 ya. Sudah paham Solihah? Masya Allah. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya, Ustazah biar lebih memperjelas. Nah, jam di samping ya kita lihat kan menunjukkan pukul 01.00 ya. Nah, kalau misalnya Ustazah mau dalam bentuk siang, nah, tulisnya bagaimana? Nah, sama seperti tadi ya Ustazah jelaskan. Nah, kalau sudah di atas jam 12 siang, nah, jadi setelah jam 12 pasti jam 1 siang ya Solihah. Nah, dia tidak ditulis 01.00 karena kalau misalnya 01.00 itu berarti iya dalam bentuk waktu pagi hari. Nah, tapi kalau misalnya sudah siang ya ditulisnya jam 13.00 tapi dibacanya pukul 1 siang. Sudah paham Solihah ya? Masya Allah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lamanya waktu ya. Nah, ada contoh soal yang pertama. Siti bangun tidur pukul 05.00 pagi atau kita baca jam 5 pagi ya Solihah ya. Nah, lalu Siti mandi, sholat dan melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Dan selesainya semua kegiatan ini ya itu selesainya jam 6 pagi. Ya, jadi berapa lama kegiatan yang dilakukan Siti? Nah, jadi jawabannya bagaimana? Nah, jadi kita tulis dulu ya. Awalnya ya itu jam 5. Kemudian dia selesainya jam 6. Jadi bagaimana caranya? Kita tinggal kurangi saja untuk mengetahui berapa lama ya Siti melakukan kegiatan itu ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, kita tinggal kurangi saja ya Solihah ya. Nah, tapi diingat nanti ya. Untuk menit ya dan jam, jadi Ustazah ingatkan kembali di sebelah kiri titik ya itu menunjukkan jam. Sedangkan yang di sebelah kanan titik itu menunjukkan menit. Ya, jadi jangan sampai salah ya atau keliru. Nah, lanjut. Nah, untuk pengurangan dalam bentuk waktu ya itu berbeda Solihah dengan pengurangan yang biasa kita lakukan ya. Nah, jadi untuk yang ini ya masih sama ya. Nah, jadi kita kurangi dulu menitnya. 0 dikurangi 0 tetap 0, 0 dikurangi 0 tetap 0 ya. Kemudian 6 dikurangi 5 ya, karena menitnya di sini kan tidak ada ya. Jadi tetap 0. Kemudian jamnya kita lihat 6 dikurangi 5 sama dengan berapa? 1. Jadi lama kegiatan yang dilakukan Siti berapa lama? 1 jam. Jadi dari dia mulai bangun tidur, mandi, sholat, sampai dia melakukan persiapan, menyiapkan buku dan segala macamnya, itu dia membutuhkan 1 jam. Sudah paham ya? Masya Allah. Selanjutnya ya, ada contoh soal kedua. Ayah Ahmad bekerja pukul 07.30. Ayahnya pulang dari kantor dan sampai rumah pukul 18.00. Nah, ada yang tahu ini 18.00 ini jam berapa dibacanya? Betul, jam 6 sore ya. Nah, lanjut. Lama waktu ayah bekerja dan sampai pulang ke rumah adalah, nah jadi ditanyakan berapa lama waktu
waktu ayah bekerja dan sampai pulang ke rumah. Jadi kita tulis dulu ya, awalnya ya 07.30, akhirnya 18.00. Jadi tinggal dikurangi aja ya Solihah ya. 18.00 dikurangi 07.30. Nah, Ustazah ingatkan kembali yang tadi ya. Untuk pengurangan satuan menit itu satuan waktu ya, itu berbeda dengan pengurangan yang biasa kita lakukan ya. Nah, jadi untuk yang ini ya, karena menitnya yang di pukul 18.00 tidak ada ya, jadi kita ambil 1 jam ya. Nah, 1 jam ini ya nanti akan kita ubah dalam bentuk menit ya. Nah, jadi seperti ini nanti bentuknya ya. Nah, jadi nanti ya yang 18.00 ini ya kita ubah dia dulu ya, karena yang di menitnya itu tidak ada ya. Jadi kita ambil 1 jam di angka 18-nya ya, di angka atau di angka jamnya. Nah, nanti yang 60 yang di menitnya ini akan kita ubah dalam bentuk, atau yang 1 jam yang tadi kita sudah pinjam di 18 itu akan kita ubah dalam bentuk menit ya, agar bisa mengurangi yang di bawah ya. Nah, kemudian ya yang 18 yang ini tadi kan kita sudah pinjam 1 jam tuh. Nah, jadi sisanya tinggal 17 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis itu 17.60. Nah, kemudian dikurangi dengan 07.30 ya. Jadi berapa hasilnya? Nah, kita langsung melakukan pengurangan ya, seperti biasa. 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 3, 3, 7 dikurangi 7, 0, 1 dikurangi 0, 1. Nah, ingat ya, untuk yang di sebelah kiri titik itu jam ya, dan di sebelah kanan titik itu menit. Jadi berapa lama ya waktu ayah bekerja dan sampai rumah? Masya Allah, jadi 10 jam 30 menit ya. Subhanallah, lama sekali ya berarti ayah Ahmad ya, dari bekerja sampai rumah itu membutuhkan waktu 10 jam 30 menit ya. Alhamdulillah ya Solihah, sudah paham? Masya Allah. Sekarang ya kita ke contoh soal ketiga. Nah, di sini ya Bu Rahma pergi ke pasar. Kemudian Bu Rahma akan membeli bahan untuk menjahit. Beliau berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bu Rahma selesai belanja. Nah, pukul berapa Bu Rahma pulang dari pasar? Nah, jadi soal ketiga itu berbeda dengan soal nomor 2 dan nomor 1 ya. Nah, kalau yang soal 3 ini coba kita lihat dulu ya. Nah, tadi berangkatnya jam 8.30. Nah, lama belanjanya 45 menit. Nah, kalau pertanyaan soal nomor 3 itu pukul berapa sih Bu Rahma pulang dari pasar? Nah, jadi beda ya. Kalau misalkan yang soal nomor 1 dan nomor soal 2 tadi itu yang ditanyakan, iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ya. Jadi berbeda ya soalnya ya. Nah, atau berbeda pertanyaannya ya. Nah, kalau yang di soal contoh nomor 3 ini ya, pukul berapa Bu Rahma pulang dari pasar? Nah, kita lihat lagi tadi, berangkatnya jam 8.30, lamanya belanja 45 menit. Jadi, jam berapa ya?
Atau pukul berapa ya Ibu pulang dari pasar ya? Nah, kita lihat ya. 08.30 ya. Nah, ini tetap kita tulis ya Solihah ya. Jadi tetap 0 karena di nolnya ini atau jamnya ini tidak ada. Jadi yang ada hanya 45 menit. Jadi kita tulis di 40 menit. Jadi menit dengan menit, jam dengan jam. Karena tidak ada jamnya di sini maka kita tulisnya 00 ya. Nah, sedangkan kalau menitnya ada ya 45 menit. Jadi kita jumlahkan atau kita kurangi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kita jumlahkan ya. Nah, kalau untuk penjumlahan ya tetap sama ya. Nah, nanti untuk merubahnya akan berbeda ya. Nah, jadi kita jumlahkan dulu ya. 0 ditambah 5 berapa? 5. 3 ditambah 4 7. 8 ditambah 0 tetap 8. 0 ditambah 0 tetap 0 ya. Nah, tetap ya. Oke. Selanjutnya ya, coba kita lihat dulu. Ya. Nah, jadi Bu Rahma pulang dari pasar pukul berapa? 08.75. Nah, masih ingat nggak kalau misalkan 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Nah, ada nggak kalau misalnya pukulnya 08.75? Nah, tidak ada. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, jadi yang 75 menit akan kita ubah dalam bentuk jam dan menit. Nah, karena 1 jam itu 60 menit ya, maka caranya seperti ini Solihah ya. Nah, yang 75 menit ini kita akan pisah dia ya. 60 menit ya, karena 1 jam 60 menit, jadi kita ubah dia. 60 menit ditambah 15. Coba dijumlahkan, 60 ditambah 15 berapa? Pasti 75 menit. Nah, setelah itu ya, 60 menit ini akan kita ubah dalam bentuk jam ya. Nah, sehingga yang tersisa nanti akan ada 15 menit. Nah, kemudian yang jam dengan jam maka kita akan jumlahkan ya. 8 jam ya ditambah 1 jam sama dengan berapa? 9 jam. Nah, yang 15 menit tadi tetap kita tulis ya. Jadi lamanya ya. Jadi kita akan tulis seperti ini ya. 09.15 ya. Berarti pukul berapa Ibu Rahma pulang dari pasar? Betul, 09.15 ya. Jadi kalau ditanyakan pukul berapa, kalian tulisnya dalam bentuk seperti ini ya. Sedangkan kalau misalnya ditanyakan lamanya, waktu yang dibutuhkan, berarti kalian tulisnya dalam bentuk misalnya 1 jam ya atau 45 menit ya. Jadi seperti itu. Sudah paham ya Solihah ya? Masya Allah. Nah, sekarang ya seperti yang Ustazah sudah janjikan tadi sebelumnya, Ustazah akan memberikan latihan ya. Jadi silakan Ananda mengerjakan tugas halaman 14 nomor 1 sampai 5. Kemudian halaman 15 tabel nomor 1 sampai 3. Jadi di dalam halaman 15 itu ada tabel kegiatan ya. Jadi dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 kegiatannya ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, halaman 16 nomor 1 dan 2 ya. Jadi totalnya ya soalnya ada 10 soal. Oke? Alhamdulillah ya. Sudah selesai materi kali ini ya. Insya Allah ya. Minggu depan kita akan memasuki materi baru ya. Jadi semoga untuk materi kali ini kalian paham ya. Jadi kalau misalnya belum paham silakan dimurojaah kembali ya, dan boleh tanya lewat WhatsApp pada Ustazah ya.
Oke, dan jangan lupa teruslah berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, perlindungan, ya, dan segera mengangkat wabah yang menimpa kita ini sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Oke, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.